Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, maaf menunggu lama tadi, soalnya harus menceritakan ulang kronologis dari awal sampai akhir. Alhamdulillah sudah laporan kita sudah diterima baik oleh Komnas Perempuan. Di sini hak-hak Mbak Nuning selaku istri kita yang perjuangkan untuk segera Komnas Perempuan menindaklanjuti kasus ini karena apa yang kita adukan di kepolisian memang saat ini sedang berjalan berproses, hanya saja sampai sekarang klien saya belum mendapatkan keadilan sehingga kami harus meminta perlindungan supaya ini cepat selesai gitu. Kemudian langkah-langkah dari Komnas Perempuan alhamdulillah sudah tadi disampaikan. Yang pertama nanti akan di-push lagi untuk proses tindak lanjutnya yang laporan kami yang di kepolisian. Yang kedua ditindaklanjuti kembali untuk laporan kami yang di imigrasi terkait penindakan orang asing. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang di Kedutaan Besar Malaysia yang kita buat pengaduan juga supaya pihak dari kedutaan untuk memanggil yang bersangkutan atau audiensi terkait laporan kami selaku istri yang lamban sekali sampai sekarang. Berarti proses yang di kepolisian itu emang mandek atau gimana? Enggak mandek enggak, cuman terakhir kami sekitar 3 minggu yang lalu sudah diperiksa semua saksi-saksi kita gitu. Kemudian sekarang tinggal tindak lanjut dari kepolisian untuk memanggil dia untuk klarifikasi dan sebagainya. Dan untuk pemanggilan jadwalnya udah tinggal giliran dari dia aja, cuman kok lama sekali gitu loh, maksudnya ini udah 3 minggu gitu loh. Masalah ini udah berlarut-larut. Berarti emang kesulitan dari sananya aja ya, terlapornya aja karena emang posisinya di luar negeri. Enggak, justru terlapornya masih di Indonesia. Cuman kita berharap bersurat kepada imigrasi juga, maksudnya ini pencekalan lah gitu. Jangan dulu dia boleh keluar negeri gitu loh. Karena masalahnya belum selesai sama klien saya gitu loh. Klien saya sedang memperjuangkan hak-haknya dan sampai sekarang dia nggak ada ngubungin gitu, nggak ada itikat baik. Berarti semenjak adanya laporan ke kepolisian sampai saat ini nggak ada komunikasi berarti? Ada sama sekali. Saya malah pengennya kepolisian itu mempercepat proses ini gitu loh. Saya memohonnya seperti itu supaya ya yang bersangkutan cepatlah dipanggil gitu loh, diambil lah kalau bisa gitu loh. Kak Nuning sendiri gimana nih? Apa sih yang diadukan? Ya, saya memohon ke Komnas HAM-nya untuk segera terselesaikan, Komnas Perempuannya untuk segera terselesaikan masalah saya, tidak berlarut-larut lagi karena saya udah cukup menunggu sangat lama. Bahkan kita juga udah ke imigrasi, ke kedutaan, ke berbagai yang kami laporkan Polres, Polda, kita udah ke sana. Jadi saya ingin itikat baik aja dari dia agar saya cepat selesai. Kalau boleh tanya sedikit, saat kita flashback ya Kak, after menikah kan langsung terus kontak katanya buku juga dibawa ya? Iya betul. Memang saat itu secara pernikahan seperti apa sih kok bisa terjadi hal seperti itu? Ya karena kita kan dijodohkan ya Pak ya. Dijodohkan, terus karena saya sudah cukup umur juga untuk ke jenjang yang lebih serius lagi karena menikah juga itu ibadah dan saya juga sudah cukup umur untuk menikah, jadi saya terima. Saya pikir itu baik gitu kan, tapi kan ternyata yang saya terima ya seperti itu. Saya juga udah cukup kena mental ya Kak, dari berbagai macam orang-orang menghina saya, mengolok-olok saya, bahkan mungkin kok punya suami tapi berarti saya nggak punya gitu kan. Bahkan teman-teman saya pun udah mempunyai anak lah 2-3, tapi saya kan sampai sekarang belum sakit sedih aja gitu. Saya juga mohon karena dari Alifnya nggak muncul-muncul, saya mohon kepada
Bapak Presiden tolong saya gitu, saya udah kesana kemari Capek. belum ada penyelesaian gitu. Saya mohon tolong saya gitu, saya kan warga negara Indonesia, saya juga wanita sama seperti kakak-kakak wanita yang lain yang sudah berkeluarga. Ya, jadi gini ya kan, kita sebagai tim kuasa hukum ini serius untuk menangani permasalahan ini dengan cara yang pertama kita sudah membuat laporan juga, terus kemudian kita ke Komnas Perempuan, fungsi dari Komnas Perempuan ini agar ada sinergitas dengan laporan-laporan yang sudah kita lakukan, baik itu kita membuat laporan ke kedutaan besar, imigrasi, bahkan nanti kita juga akan mendatangi Komisi 3 DPR dan ke Presiden sekalipun, karena memang ini adalah hal yang serius untuk apa? Untuk perempuan khususnya ya, untuk yang supaya tidak disakitilah, terzolimi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kan memang jelas di KUHP yang baru juga jelas itu bahwa nikah sirih pun itu akan dikenakan pidana apabila ada penghalang lainnya. Itu ada di pasal di KUHP baru 402 dan 403 gitu. Kalau di KUHP yang lama itu ada pasal 279, itu sebenarnya juga sudah ada gitu. Cuma namun di sini juga negara juga serius ternyata untuk untuk melindungi hak-hak perempuan agar tidak dizolimi. Itu saja. Kanun sendiri sudah coba komunikasi atau menyampaikan langsung ke kediaman Alif Ali atau ke keluarganya Alif? Sudah lah, kita rasa itu nggak perlu ya. Kita ini udah cukup lama menyelesaikan proses ini dari mulai 2021. Kita bersidang bolak-balik, dan pengacaranya juga tahu kok itu kita itu udah bertatap muka, udah ketemu, udah saling tahu gitu loh. Udah saling tahu, udah saling mengerti. Cuman dengan adanya putusan yang dia ajukan ditolak itu, sehingga setelah itu semakin menghilang dia, bukan semakin ingin menyelesaikan dengan pihak kami gitu loh. Sehingga langkah hukum kami ini adalah langkah terakhir sebenarnya, karena kepada siapa lagi kita mau meminta perlindungan, meminta hak-haknya dia, keadilan yang harus dia dapat, kemana lagi kita mesti mengadu gitu loh. Kalau bukan, jadi kan kakak bilang mencari keadilan seperti apa yang mungkin dibutuhkan kakak ini buat pertama, dia sekarang sudah direkomendasi untuk dijadwalkan dokter psikolog gitu loh. Artinya psikologis dia terganggu. Kenapa? Karena banyak sekali hujatan-hujatan dalam sosmed itu kepada dirinya, sehingga saya bilang udah nggak usah buka sosmed, udah fokus aja selesai masalah kamu biar cepat selesai. Karena dia pun tidak terbiasa dengan hal ini gitu loh. Karena dalam proses perjuangan ini banyak sekali yang mencaci makinya gitu. Padahal ini adalah bagian dari proses perjuangan yang mana dia belum dapatkan sampai dengan hari ini. Yang diinginkan dari Mbak Nuning untuk Ali itu apa? Yang diinginkan, ya, saya kira masyarakat Indonesia tahu kalau seorang istri yang sewajarnya itu kalau dinikahi harus mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri. Apa itu hak-haknya? Yaitu nafkah lahir dan batin, betul? Nah, kalau sudah menikah itu begitu sah di mata Tuhan, di mata negara, turunlah kewajiban-kewajiban dari seorang suami kepada istrinya. Di antaranya itu nafkah lahir dan batin. Kan itu juga tidak ada. Yang paling jahatnya lagi adalah setelah menikah buku itu dibawa kemana-mana gitu loh. Apa? Ini apa? Dia nggak suka orangnya tapi suka bukunya gitu loh. Itu yang saya heran sampai sekarang. Saya ini mengikuti, mendampingi Mbak Nuning ini sudah 5 tahun ini ya Mbak ya. Saya ini kasihan dengan dia gitu. Jadi statusnya menggantung ya? Sudah berapa lama itu? Bukan menggantung juga, sebenarnya dari dia yang tidak ada kooperatif dan itikat baik gitu. Berarti status suami istrinya menggantung. Statusnya masih sah. Masih sah, berarti kan belum cerai sah juga. Tidak ada perceraian. Berarti menggantung ya? Enggak, statusnya bukan menggantung. Bukan gantung, sah. 14 tahun. Status suami istri sah, belum ada perceraian, belum ada apapun.
Sah, ini pernikahan sah. Dimana seorang istri menuntut tanggung jawab suami. Dia harus menunjukkan dirinya, wahai para lelaki yang punya istri, jangan kau larikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Kalau kamu tidak bisa bertanggung jawab, gak usah menikah, gitu loh. Ya kamu pernikahannya niatnya apa dari awal? Niat jahatkah? Cuman suka bukunya aja, orang yang gak suka? Ini jelas kok pelanggaran yang dilakukan kok, gitu loh. Berasa dimanfaatin nggak sih Kak? Ini warga negara Indonesia loh. Berasa dimanfaatin nggak nih Kak? Ya kami dari tim kuasa hukum merasa ada kecenderungan ke sana ya, gitu. Jadi kenapa bukunya aja yang dibawa, gitu? Setelah menikah, kenapa bukunya, gitu? Jadi asumsi kami, praduga kami ya seperti itu, ada mengarah ke sana. Namun lagi kami ulangi, kami selaku kuasa hukum dari Ibu Nuning Panda ini melakukan hal-hal yang sudah seharusnya dilakukan lah, seperti pelaporan ke Polda, ke Kedubes, kemudian ke imigrasi, dan kami himbau juga pemegang tatanan negara, Presiden, Kementerian HAM juga turut bisa untuk mendengarkan perihal kasus kami ini, karena ini adalah wanita Indonesia yang dizolimi oleh warga negara asing, gitu. Supaya tidak ada lagi korban-korban nanti ke depan wanita Indonesia yang diperlakukan seperti ini. Jangan sampai ada nuning-nuning yang lain lah. Kakaknya, tolonglah bantu kakaknya ini juga kan seorang artis, bantulah selesaikan permasalahan ini, fasilitasi adiknya, temukan dengan kami gitu loh. Jangan menghilang seperti hantu, gitu loh. Apa sih Mbak Nuning ini orang biasa kok kenapa takut ketemu kami? Aneh sekali. Berarti Kak udah mencoba. Kalau dari Mbak Nuning sendiri, Dia kan setidaknya di sini kan dia mencari nafkah ya. Bahkan harusnya kan kalau seandainya dia ada ini kan dia ibarat kata tuh kayak harus ngomong dulu sama istrinya atau apa, atau mungkin dia dari persetujuan dari istri atau apa. Ini kan saya nggak tahu apa-apa gitu. Tidak pernah diminta persetujuan apapun gitu. Sementara dia nyari duit di sini, awalnya nyari kan dari awalnya dia sini. juga. Dia nggak mikir sampai di situ. oke, kan biasanya kalau wanita di